bagi para guru madrasah, karena syarat kita itu untuk maju, untuk membangun itu ada dua. Satu dari SDM-nya, dua di programnya. Bagaimana kita bisa maju kalau kualitasnya itu dipertanyakan? Maka saya akan mengadakan pemerintahan bagi para guru, yaitu mengadakan pelatihan dan tingkat-tingkat. Yang kedua, bermitra dengan instansi-instansi terkait, baik internal maupun eksternal. Saya terkadang sedih melihat PGM ketika organisasi lain PGM itu bisa berkibar, bagi PGM itu padam. Tidak tahu kenapa, tidak tahu lupa atau dilupakan atau melupakan. Kalau ini sampai dilupakan, maka berarti para sahabat-sahabat kita yang berada di mereka telah lupa terhadap pesan sang proklamator, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kebangsaan kita ini adalah kemerdekaan ini itu sumbangsi dari kasih Allah. Terima kasih kepada Ibu gamblang memanfaatkan visi-visinya. Meskipun kita sama berapi-apinya dengan Pak Alan, tapi bisa berwilayah dari Ledes, artinya dari Ledes. Tapi dua-duanya tidak lulus. Dua-duanya tidak lulus. Semangat. Tepuk tangan sekali lagi untuk para kandidat yang sudah memanfaatkan visi-visinya. Selanjutnya untuk kandidat nomor 5 atas nama Bapak Dr. Andes Haji Rusdi Soleh MPD. Beliau adalah Kepala Madrasah MTS 1 Garut. Ya. Nah, siapa yang tidak kenal Pak Haji Rusdi itu mungkin tidak gaul ya, karena beliau sangat terkenal di Kabupaten Garut ini. Terima kasih. Aplaus buat Pak Haji Rusdi Soleh. Silakan. Ya, silakan untuk memaparkan visi dan misinya, Bapak. Selama 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rusdi Soleh, tugas di MTS. Bapak Ibu yang saya hormati, dari sisi usia sebetulnya saya sudah tua, tapi semangat kita masih betul-betul. Saya masih 3 tahun lagi. Kalau Allah menakdirkan sebagai ketua PGM MI Kabupaten Garut, insya Allah saya berusaha semaksimal mungkin bagaimana kondisi PGM sekarang ini kita coba kita dongkrak sehingga PGM Kabupaten Garut menjadi PGM yang sangat dibanggakan, diharapkan oleh seluruh warga madrasah khususnya di Kabupaten Garut. Bapak Ibu sekalian, visi kami adalah terwujudnya guru madrasah yang profesional, inspiratif, berteknologi dan berakhlak karimah. Mudah-mudahan ke depan madrasah kita itu memiliki guru-guru yang profesional, ya, yang profesional nanti dengan berbagai pengalaman, berbagai ilmu pengetahuan dengan teknologinya, sehingga betul-betul guru madrasah diandalkan oleh khususnya oleh orang tua dan Kementerian Agama. Misi kami adalah meningkatkan profesi guru. Ya, insya Allah kami ke depan mengadakan kegiatan-kegiatan baik MGP, KKG dan sebagainya, sehingga profesionalisme guru di madrasah ini lebih meningkat lagi ke depan. Meningkatkan harkat dan martabat guru madrasah, juga meningkatkan kolaborasi dalam mengembangkan teknologi. Diharapkan nanti Bapak Ibu guru yang ada di madrasah ini meningkatkan dari sisi teknologi, IT dan sebagainya. Kita bekerjasama nanti atau mengadakan workshop untuk meningkatkan teknologi. Baik, waktunya sudah habis. Suasana kerja yang inspiratif. Demikian barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, misi-misi yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Demikian kepada lebih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk Bapak Haji Rusdi. Lagi. Nomor urut ke-5. Ya, banyak sekali ya Pak ya visi-misi yang sudah disampaikan dan tentunya bagus-bagus begitu. Ya, bagus-bagus. Ya. Ini ada yang hampir sama mau mensejahterakan guru honor, ada yang mau membuat pelatihan. Iya, betul. Nggak tahu latihan apa? Latihan apa ya? Latihan. Oke. Ya. Kita akan menyimak visi dan misi nomor kandidat terakhir. Apakah sama atau ada bedanya? Mari kita simak. Ini dia pemaparan visi dan misi kandidat nomor urut ke-6 atas nama Bapak Dede Puan. Beliau adalah Kepala Madrasah Al Musyada
Bapak sekalian. Tagline saya adalah napak hijau, melihat lebih tajam, menguatkan rumah besar PGRI. Visi saya kuat, sejahtera, berwibawa dalam bingkai akhlakul karimah. Misi saya pertama, mewujudkan DPD PGRI Syirah Garut tangguh dan membanggakan. Yang kedua, memperjuangkan buruh naret menuju WMR atau WMK. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas profesionalisme buruh memiliki kinerja tinggi. Yang keempat, membiasakan nilai-nilai keagamaan dalam bentuk religious culture di madrasah. Dan sebenarnya sudah saya share di grup, dan para ketua DPC mungkin barusan sudah saya share. Visi misi saya sudah nyampe di umum dan juga kepada para di sana adalah ada tujuan, ada program prioritas. Tujuan adalah melaksanakan APRI, melaksanakan kegiatan kinerja, memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui penyelarasan skema honor bersumber dari bos untuk buruh honorer murni menuju WMR, memperjuangkan buruh honorer mendapat insentif, memperjuangkan buruh sudah sertifikasi ketika inflasi, dan memperjuangkan honor daerah dari Pemda Kabupaten Garut. Kalau untuk inflasi ke P3K itu sudah ada organisasi khusus yaitu PGIM. Selamat kepada kita bersama-sama untuk memperjuangkan. Selanjutnya kuat menyelenggarakan rakerda, menyelenggarakan upgrading leadership bagi para ketua DPC dan para pengurus DPD sehingga DPD PGIM sebuah organisasi yang tangguh, kuat dan membanggakan dan memiliki harga diri di publik. Bersejahtera tadi sudah sebutkan, berwibawa bagaimana kita memberikan berakhlakul karimah, kapasitas tinggi dan memiliki kinerja tinggi, dan selanjutnya bagaimana. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Ya, kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita beri apresiasi untuk ke-6 kandidat Ketua Umum DPD PGRI Indonesia Kabupaten Garut. Visi dan juga misi sudah dipaparkan dengan gamblang di depan Bapak Ibu yang berbahagia pada hari ini. Dan tentunya juga Pak, kita dibikin pusing dengan pemaparan karena masing-masing semuanya itu bagus sekali. Sangat bagus sekali. Tinggal kita dengarkan saja nanti bagaimana tanggapan para panelis. Mudah-mudahan tanggapan para panelis ini bisa membangkitkan gairah, bisa membangkitkan semua dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PGRI masa yang akan datang. Bisa jadi referensi, referensi untuk ketua yang terpilih tentunya. Sebelum menanggapi, kita simak iklan berikut ini. Silakan sambil mencicipi makanannya, lalu nanti apa yang akan ditanggapi, mau ke siapa, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, pesan-pesan. Sponsor. Mana iklan? Bentar. Nah, inilah pekerjaan kami, khususnya karena kami perwakilan dari atas nama pengurus DPD PGRI Indonesia Kabupaten Garut masa bakti sampai bulan hari ini. Ya, inilah pekerjaan kami dengan rekan-rekan perjuangan di kepengurusan DPD PGRI Kabupaten Garut yang di
menit saja untuk menanggapi. Silakan. Kesempatan ini kami berikan waktu untuk menanggapi, cuma waktu yang sangat singkat 1 menit ya. Ini kalau dilihat dari visi misi itu hampir banyak kesamaan, tetapi yang kami akan tanyakan ini kepada semuanya saja. Kalau visi misi tidak ada yang jelek, semuanya juga bagus untuk meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, jangan melupakan sejarah. Bahkan kita harus profesionalisme. Itu hampir semua ada. Tapi implementasinya yang diharapkan kepada Bapak Ibu calon ketua, implementasi di lapangan itu tidak semudah sebagaimana di dalam visi dan misi. Ini yang harus punya nyali, punya mental yang kuat, punya nyali dan punya keberanian. Ini yang utama. Cukupkan sekian. Terima kasih Pak. Pas 1 menit. Pas 1 menit ya. Sangat bagus sekali tanggapannya. Ya. Ini saya kutip. Memang visi misinya bagus katanya. Visi misinya bagus. Tapi bagaimana pelaksanaannya? Nah itu dia. Pelaksanaannya. Butuh bukti. Bukan janji. Bukan janji. Betul. Nanti akan kita tanya kembali di sesi ketiga ya. Iya. Sesi ketiga kan pendalaman. Ini ada visi misi seperti ini. Apakah pasanganku atau enggak? Nah itu. Bagaimana caranya? Saya kurang tahu nih. Iya. Coba nanti akan bisa menjelaskan lebih detail kepada forum di sini ya, kepada para audiens sini. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Haji Ade Poniman. Ini orang tua kami di DPD PGM dulu ya. Sekarang sudah punah bakti ya, sudah punah bakti. Terima kasih. Kasih aplaus buat Bapak Haji Ade Poniman. Tanggapan berikutnya kepada panelis. Waktunya 2 menit dimulai setelah Bapak berbicara. Silakan Bapak kasih untuk memberikan tanggapan, dan tanggapannya akan ditujukan kepada siapa dan kandidat nomor berapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kandidat yang saya hormati, pertanyaan saya sangat singkat dan kalau nanti dijawab dalam waktu yang paling singkat juga. Ini dalam menyusun visi dan misi yang telah Bapak dan paparkan tadi, adakah tim khusus atau memang original Bapak dan Ibu sendiri yang menyusun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat singkat sekali. 25 detik. 25 tapi mempunyai makna yang dalam. Itu dia. Mempunyai makna yang dalam. Ini pertanyaan tanggapannya sangat bagus sekali. Apakah ini visi misinya hasil kutipan katanya? Itu dia. Karena mungkin orang Indonesia ini terkenal dengan duplikasinya ya. Nah, masyarakat pun duplikasi katanya. Apakah hasil copy paste? Karena itu pemikiran original sendiri. Nah, yang dipertanyakan pemikiran originalnya. Nah itu. Mari kita simak nanti jawabannya. Cuman ini ditujukannya ke seluruh ya, ke seluruh. Nah, selanjutnya. Ya. Silakan untuk panelis berikut. Atas nama Bapak Imran. Bapak Dr. Imran. Silakan. Satu dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan susunan acara, saya hanya mengomentari, nanti bagian ketiga saya akan bertanya. Komentar saya pada visinya bagus-bagus, visi misinya. Cuma tentu saja bagi audiens yang nanti memilih, hanya ada 3 yang ada di meja saya tentang visi misi itu, tetapi ada sebagian yang realistis, ada sebagian yang tidak. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam waktu yang sangat singkat, saya kasihan juga kepada kandidat, dalam waktu yang sangat singkat harus bisa memaparkan visi dan misi untuk 6 tahun ke depan. Jadi nanti mungkin bisa dipertanyakan lagi. Barangkali tanggapan saya itu mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik antara yang terbaik. Saya pikir ini adalah calon ketua PGM yang dari 2008. Ya, waktunya habis. Ya, terima kasih untuk Bapak Dr. Imran. Sebelum meminjam panelis yang selanjutnya, supaya tidak lupa apa yang dikomentari dan langsung ditanggapi saja, ya. Setuju seperti itu ya? Karena waktu kita hanya sampai jam 12. Deg-degan lah ya. Takut waktunya tidak cukup. Mari kita dari hasil tanggapan barusan
nanti bisa dijawab dan dipaparkan sedetail mungkin ya. Kalau misalkan nanti ada jawaban yang sama saja ya. Misalkan sama jawabannya udah dilewat ya. Nah itu kalau misalkan ada jawaban yang sama dan apa tanggapan Bapak Haji Ali Budiman ini yang pertama memang gagasannya bagus, visi misinya bagus. Apakah bisa nanti di lapangan dilaksanakan semaksimal mungkin? Coba siapa yang mau menjawab dan memaparkan? Yang pertama saya tunjuk kepada bakal calon yang pertama, silakan. Waktu 1 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat, padat, dan jelas. Dikutip ya. Untuk yang pertama, memang dari segi visi-visi mungkin berkaitan dengan masalah operasional. Operasional. Kalau di lapangan bisa lancar, tentu ada operasional. Artinya kalau operasionalnya ada lancar. Disesuaikan dengan operasional PGM. Ya. Kemudian yang kedua, ini visi-misi insya Allah original, karena kami itu survei ke lapangan, kemudian dianalisis masukan-masukan dari ketua-ketua DPC, Ya. menginginkannya laporannya seperti ini, maka saya terangkan ke dalam visi-misi saya. Yang ketiga, betul Pak memang sangat singkat. Tadi itu karena saya pembicara pertama, kemudian harus langsung berbicara di depan publik, ya ada ngobrol ya Pak. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Singkat padat. Gitu. Silakan jelaskan. Apakah ini original? Apakah yang mudah-mudahan ke depan bisa lebih daripada ini? Silakan. Terima kasih. Izin menjawab. Kalau ditanya bagaimana di lapangan, seperti apa itu susah atau tidak, kembali lagi kepada visi saya yaitu solutif. Bagaimana saya bisa membuktikan kalau tidak diberikan kesempatan untuk terjun ke lapangan? Kutip kesempatan. Bagaimana saya seorang perempuan bisa meyakinkan Bapak dan Ibu di sini kalau saya tidak diberikan kesempatan? Ini program-program saya dan saya serius di sini ingin mengabdikan diri kepada PGMI. Khususnya ini konsep-konsep saya. Ini program-program madrasah riset ini yang belum pernah ada di Kabupaten Garut, dan saya ingin guru-guru di sini, guru-guru PGMI meningkat dalam kategori pendidikan, karena di dalam ART disebutkan bahwa di situ pendidikan itu ada 3 poin yang disebutkan, kesejahteraan 1 poin dan budaya 1 poin. Makanya dalam PGMI ini lebih mengutamakan kepada peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kalau ditanya ini original atau tidak, Baik, waktunya sudah habis. Perempuan butuh keyakinan. Oke. Simpulkan yang kedua ini adalah kesempatan. Yang pertama itu tadi operasional, ya. Yang pertama operasional, kedua kesempatan. Coba yang ketiganya, silakan. 1 menit. 1 menit saja dimulai setelah Bapak berbicara. Ya, dari tanggapan Pak Haji Ali Budiman, yang pertama adalah bagaimana cara melaksanakan visi-misi. Singkat saja karena waktunya cuma 1 menit. 4D. Kalau saya datangi, dekati, dengarkan, dapatkan. Itu yang saya laksanakan. Untuk yang dari Pak Ade Budiman. Untuk yang dari Pak Kasih, apakah ini sendiri atau tim? Saya katakan diputuskan oleh saya sendiri atas masukan dari beberapa kawan yang peduli terhadap madrasah. Pertama, Pak Kasih sendiri saya tanya ketika di Depok apa kekurangan dan kelebihannya madrasah, belum ada posdat. Di Depok RA dapat 2 juta, belum saya masukkan dalam posdat untuk madrasah. Tanya kepada Musna, Dewan, saya komunikasi. Memungkinkan tidak madrasah RA mendapatkan posdat atau honda? Memungkinkan. Kabupaten juga bisa, karena bosnya dan honda adalah amanah pendidikan Undang-Undang 45. Alinea keempat, kesejahteraan untuk pendidikan alat tanggung jawab pemerintah daerah. Terima kasih. Saya kutip satu kata adalah pendekatan. Didekati katanya. Nah, ini ahli pendekatan. Yang satu memikirkan operasional, yang satunya tadi apa lagi? Terlalu menggebu-gebu ya. Oke. Baik, kita berlanjut langsung ke kandidat nomor 4. Silakan. Waktunya 1 menit dimulai saat
berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi realitas dari visi yang mungkin kalau kita berbicara dengan sebuah organisasi itu pakarnya tidak satu. Kalau pakarnya tidak satu, maka mungkin dalam pelaksanaannya itu kita harus bekerja sama dan sama-sama kerja. Itu akan bisa terjadi kalau kita bekerja sama dan sama-sama kerja. Yang kedua tadi mengenai dari pertanyaan Pak Kasih, apakah ini original atau tidak? Insya Allah saya berangkat ke PGM itu dengan waktu yang sangat singkat mendadak, dan buatnya pun ini dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya proklamasi. Proklamasi. Baik, terima kasih. Silakan. Pada Pak Haji Rusdi. Ada nomor kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara kepada pengalaman saya sebagai kepala madrasah sudah mungkin di lokasi memimpin madrasah. Intinya bagi saya sebagai ketua diperlukan figur yang memiliki visi, inovasi, juga kolaborasi. Artinya kita harus memiliki visi ke depan bagaimana inovasi kita, bagaimana kepada madrasah. Yang paling penting adalah lobby ataupun komunikasi dengan pihak yang terkait. Apakah itu dengan instansi terkait, apakah itu dengan legislatif ataupun eksekutif. Itu yang diperlukan bagi kita sebagai figur ketua PGM. Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan, sudah saya tempuh, sehingga alhamdulillah kami bisa membangun MTS dari berbagai tempat yang sudah kami laksanakan, bisa membangun, mengembangkan madrasah lebih baik. Sehingga kami juga baik, waktunya sudah habis. Kami mampu insya Allah untuk membangun PGM ke depan lebih baik lagi. Iya, terima kasih Pak Rusdi. Saya kutip satu kata dari Pak Haji adalah lobby. Ya, nih lobby. Silakan untuk Pak Haji Dede untuk menjawab dari beberapa tanggapan 3 panelis. Waktu dan sekarang dipersilakan. Terima kasih yang para panelis. Komentar dari Pak Ade itu harus kuat, maka sinergis dengan visi saya, kuat, sejahtera, berubah dalam nilai alam kali. Saya rasakan saya sebagai sekretaris umum bagaimana menjaga janjinya PGM. Kalau tidak memiliki keberaniannya, itu sudah tidak akan bisa melaksanakan harapan kita. Insya Allah saya telah berhasil beberapa kegiatan berkomunikasi dengan Pak Bupati, meminta bantuan untuk sekalian negara kegiatan dan sebagainya. Insya Allah terbukti. Betul, untuk nyali insya Allah saya berani dalam benar Pak, dalam kebenaran. Kebenaran dengan Dewan, terima kasih dengan siapa? Tentu dari Pak Haji Indra, ini adalah original, tapi adalah ramuan daripada masukan dan yang saya rasakan. Bahkan visi misi saya adalah baru dibuat tadi malam setelah 12, karena saya sudah menyelesaikan kita persiapan ini. Untuk Pak Imron, insya Allah Pak Imron, apa yang saya sampaikan ya, visi misi tadi sudah di ketua DPC, sudah ada di grup, sudah ada di WA. Ini akan waktunya sudah habis. Yang menang, yang pendek dan yang banyak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan plus untuk para kandidat semuanya. Luar biasa ya bisa menanggapi, menjawab. Luar biasa. Disimpulkan saya suka dulu ya. Dari jawabannya ini yang pertama saya kutip operasional. Artinya PGM berdana siap ke jalan. Kalau PGM tak berdana pasti jadi penghalang. Nah, itu ya. Setujukah itu? Nanti kita komentari di sesi berikut. Ya. Yang keduanya adalah kesempatan, kasih kesempatan. Selanjutnya, eksekutif adalah pendekatan, PDKT. Nah, mungkin ini yang 3 ini sangat bagus berhubungan. Yang selanjutnya Pak Haji yang Pak Deden itu saya tidak tahu mengutip Pak Haji Rusdi lobby. Nah ini lobby harus ada lobby ya. Yang terakhir Pak Haji Deden adalah nyali harus berani. Ya mudah-mudahan ke semua kandidat nanti siapapun yang akan jadi nanti semuanya bisa mempunyai operasional, ada kesempatan dan bisa mendekati, lalu bisa melobi dan punya nyali untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Terima kasih. Tepuk tangan. Kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan
kepada panelis selanjutnya untuk menanggapi dari pemaparan visi misi para kandidat. Selanjutnya adalah Pak Ade Husna. Kami persilakan. Tanggapan sekaligus pertanyaan untuk para kandidat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan panelis yang saya hormati, juga para kandidat yang betul-betul penuh dengan harapan, yang bertanya dengan harapan. Amin. Untuk perubahan PGM yang akan datang. Semoga kita terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Dan juga hadirin yang tadi yang sangat tidak sama dengan PGM, saya bagian dari keluarga besar PGM Kabupaten Garut. Setelah menanggapi dan melihat visi-misi yang telah disampaikan oleh para kandidat yang sangat luar biasa untuk perubahan PGM yang akan datang, saya apresiasi atas visi dan misi yang luar biasa pada PGM. Tetapi ada beberapa yang sangat kawali yang akan saya pertanyakan. Sebuah perjuangan adalah endingnya adalah kesejahteraan untuk para guru madrasah yang ada di Kabupaten Garut. Ya, itu kan tujuannya bagaimana guru madrasah itu sejahtera. Kesejahteraan itu tidak akan cepat dihasilkan dalam satu sumber, ya satu sumber. Misalkan dari Baik, waktunya sudah habis. Pertanyaannya, ya, ketika nanti terpilih para kandidat terpilih nanti, langkah apa yang akan dijalankan atau action apa yang akan dijalankan ketika kita ingin mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah? Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Temukan atas tanggapannya. Ya, sepertinya sekarang untuk kandidat yang menanggapi kita mulai dari belakang dulu ya Pak ya. Dari nomor urut ke-6 silakan untuk menanggapi. Oke, terima kasih Bapak Dewan. Langkah yang pertama, saya akan membuat surat edaran penjelasan skema pengelolaan bos. Amanat judis sekarang bahwa harus menuju UMR. Keputusan Gubernur hari ini tanggal 20 nomor 102 bahwa UMR diberlakukan mulai Januari 2022. UMR adalah 1.800.000. Andai kata bila ada penyelewengan bos, PGM juga akan memantau apabila tidak berpihak kepada guru honorer murni, harus sejajar dengan yang sertifikasi dengan skema honorer. Yang keduanya adalah memperjuangkan guru honorer lewat wadah. Kalau lewat Bosda saya sudah ngobrol dengan tim dari APBD Garut, kemungkinan 2-3 tahun ke depan juga belum mungkin untuk masalah Bosda. Tapi saya optimis mudah-mudahan untuk honor daerah kita bersama-sama kita perjuangkan. Selanjutnya juga kita harus memperjuangkan aspirasi ini ke pemerintah daerah, provinsi dan sampai pusat. Kemarin saya telah melakukan pendekatan untuk kesejahteraan guru tingkat provinsi. Waktunya sudah habis. Ada sedikit tentang politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan menanggapi. Menjawab dan menjawab. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ade Husna. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, langkah kita untuk bagaimana mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan untuk anggota PGM. Tentunya langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah dari pengalaman kita. Apakah itu dalam bentuk kesejahteraan untuk peningkatan sarana prasarana maupun bentuk kesejahteraan. Tentunya insya Allah kita akan berusaha baik dengan DPR, DPRD maupun provinsi maupun pusat ataupun wilayah ataupun dengan pemerintah daerah. Insya Allah kita akan mencoba untuk mendapatkan bagaimana mendapatkan kesejahteraan seperti mestinya yang diterima oleh beberapa kabupaten kota yang lainnya mendapatkan kesejahteraan dari pemerintah kita. Sehingga mudah-mudahan ke depan PGM Garut dengan langkah-langkah kita nanti dengan pengurus yang baru, dengan ketua yang baru, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dengan penuh. Baik, waktunya sudah habis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Mohon dikutip nanti atas jawaban-jawabannya dan bisa langsung ditanyakan kembali atas apa yang dipermasalahkan kepada kandidat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hafiz atas pertanyaannya. Mungkin untuk menanggapinya, adanya perhatian itu karena kita layak untuk diperhatikan. Adanya perhatian itu karena kita mempunyai harga jual di mata orang. Nah, dalam kesempatan ini mungkin yang pertama saya
DPD PGM se-Kabupaten Garut dulu dalam meningkatkan kinerja di DPD Kabupaten Garut. Yang kedua, mungkin langkah-langkah saya jika mungkin terpilih, saya tidak jauh sama Pak Dede mungkin ya, berkonsolidasi, bersinergi dengan pihak-pihak internal dan eksternal pemerintahan. Baik, waktunya sudah habis. Waktunya habis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus dulu biar tidak tegang. Kami persilakan kepada Bapak Anan untuk menjawab. Kalau langkah saya untuk yang pertama adalah silaturahmi, komunikasi yang harmonis dengan legislatif ataupun bupati. Yang kedua, untuk mensejahterakan itu, Guru Honda terutama dorong DPRD membuat perda madrasah. Karena kalau tidak ada perda, tidak akan ada honor daerah dan bosna. Dorong, saya mohon kepada bosna, beliau orang madrasah, tolong kami akan berdaya anak kepada ayahnya memohon agar madrasah diperhatikan. Kami insya Allah bila kami tidak akan berdaya LSM, kalau berhoda, kalau berbosan kami akan seperti adik ke kakak. Saling serikmat dan serikmat diberi duit ke kepala. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang akan saya tempuh, menurut saya karena di sini saya perempuan satu-satunya, PGM itu memerlukan sesuatu yang baru. Apapun langkah itu yang sudah bapak-bapak susun tersebut tidak akan dilirik kalau semuanya laki-laki lagi, laki-laki bosan. Tapi kalau ketika nanti saya ke depan, saya siap menjadikan stimulus, sehingga mereka akan melirik tidak perlu karena emosi perempuan itu jauh lebih lembut daripada laki-laki bapak-bapak. Tidak perlu kekerasan, tidak perlu demo-demo. Ada trik seorang ibu karena alma mater saya adalah seorang ibu kandung. Makanya saya berperan sebagai seorang ibu yang merangkul anak-anak. Nah, aku mau apa? Waktunya sudah habis, silakan. Stimulus katanya stimulus. Terima kasih. Sama dengan bicara yang lain. Mic-nya daerah. Mudah-mudahan aja bisa yang ketiga dekat ke pusat. Dan yang kedua untuk kesehatan guru honorer, ini tolong kepala sekolah merasa naikkan atau honorer. Sampai 20.000 minimal dari 20.000 saja. Mungkin sejalan sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya yang begitu singkat, padat, dan bermakna. Baik, dan kita lanjutkan ke panelis berikutnya. Kepada panelis berikutnya kita lanjut panelisnya seperti tadi saja, biar nanti dirangkum saja dari ketiga panelisnya ya. Ya, jadi per 3 panelis ya. Per 3 panelis. Jadi kami sarankan mohon dicatat poin-poin penting yang diutarakan oleh panelis, mohon dicatat oleh kandidat supaya nanti untuk referensi menjawab. Kami persilakan kepada panelis berikutnya. Bapak Haji Mehdi, silakan. Terima kasih. 1 menit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya biar tidak ngawur, saya ajukan dalam satu kandidat saja Pak. Nanti panelis yang lain bisa satu kandidat. Oke. Biar tidak terlalu waktu yang namanya 6 menit. Ya, bagus. Nah, kita saya satukan kepada satu kandidat. Nanti pertanyaan saya dulu ya, biar nyimak semua. Saya ini menjadi ketua umum PGM yang kemarin, yang sekarang berlanjut. Yang dirasakan itu PGM itu memang kalau rasanya itu dulu dikatakan oleh Pak Adi Budiman tadi, kita punya dan harus diri orang. Ini pekerjaan yang enteng banget, Pak, berat sekali. Selain itu jangan cuma banyak yang mengkritik karena nggak masuk ke dalam. Kalau udah ke dalam kan banyak orang itu udah tahu di lapangan, oh begini, terasa. Kalau di luar bisa ngomong para kandidat tadi visi-visinya bagus Pak. Tapi kalau dari lapangan beda lagi jurusnya. Oleh karena itu saya ingin sekarang kepada kandidat ini kebetulan barangkali yang nomor 6. Waktunya sudah habis. Ya. Kontribusi apa untuk PGM yang sudah Anda lakukan? Terima kasih.
Silakan langsung dijawab saja karena ini bersentuhan dengan satu kandidat. Ya. Terima kasih. Kontribusi yang saya berikan pada PGE. Saya aktif di PGE dalam tahun 2029 sampai berhenti. Kemarin juga beliau ingin dan saya jadi sekretaris umum 3 tahun. Yang saya lakukan, yang pertama adalah membentuk DPC sampai 36 DPC. Yang kedua, memperjuangkan secara langsung pribadi saya, bahkan diikuti juga oleh Pak Ketua, yaitu adalah menyampaikan permohonan mendapatkan sekalian alhamdulillah sudah mendapatkan sekalian dari Pemda. Yang selanjutnya kita melakukan roadshow kepada KKM untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Selanjutnya saya memperjuangkan dalam Hakawir berhasil menjadi ketua sidang dan mengesahkan pembuatan batik dan KTA, dan alhamdulillah sudah sah, dan kemarin alhamdulillah kita mendapatkan satu hal keberlebihan dari batik, sudah mendapatkan mesin cetak bentuk KTA. Bapak bisa langsung ke sekretariat dilayani langsung dan mendapat KTA. Terima kasih masih banyak. Terima kasih. Itu sebuah kontribusi yang sangat bagus ya ketika Pak Haji Dede berada di kepengurusan DPD PGM Kabupaten Garut masa bakti sekarang hari ini ya. Selanjutnya kepada Bapak Jalan Cicen, kami persilakan untuk membuat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya duta dari KKM dan permintaan host tadi tolong dialamatkan ke salah satu kandidat, maka saya peduli dengan kandidat nomor 2. Siap-siap. Siapa katanya? Tepuk tangan, kasih aplaus. Di paparan visi-misi tadi, kandidat 2 mengutip sebuah kata kunci tentang solutif dan nanti akan diaplikasikan dengan sebuah kemitraan. Memangnya PGM dengan KKN itu punya masalah, sehingga perlu PGM itu sebagai wadah solusi. Dan kalaupun ada, mungkin di tengah perjalanan ada miskomunikasi tentang PGM dengan KKN. Tolong uraikan gagasan kandidat nomor 2, bagaimana strategi Anda membangun sinergitas antara PGM dengan KKN. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja menjawab. Silakan. Baik, terima kasih izin menjawab. Jadi untuk mengawali sebuah hubungan antara PGM dan KKN, tentunya langkah-langkah yang sudah tadi diungkapkan oleh bapak-bapak bisa kita laksanakan. Yang pertama itu pendekatan, lobby-lobby, jangan sampai miskomunikasi dan terus bergerak maju, jangan sampai diam di tempat. Kemudian apa salahnya kalau kita berkomunikasi dengan antara PGMI dengan KKN itu kita tantang interpersonal dulu. Kalau kita berdasarkan teori yang panjang itu mungkin kita akan laksanakan berdasarkan prosedural, poin 1, kedua, ketiga. Tapi yang intinya adalah mari kita bersilaturahmi dulu, kemudian berkomunikasi secara intens antara ketua KKN dengan calon atau nanti ketika saya sudah diangkat menjadi ketua. Yang penting adalah hubungan baik dulu, komunikasi baik dulu, jangan sampai salah paham di dalamnya gitu. Sehingga waktunya habis, kalau sudah chemistry-nya dapat, itu semuanya bisa mengalir. Chemistry diikuti. Chemistry. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ini solusi untuk bisa bersinergi. Nah, solusi untuk bisa bersinergi dengan KKN ini masalahnya. Karena kita mungkin sekarang ini acara ini memang dukungan penuhnya selain dari